Selamat sore teman jalan. Sore ini saya akan berbagi pengalaman suasana pulang kantor di Perth, Western Australia. Saya tadi baru meninggalkan kantor saya. Kebetulan orang terakhir yang pulang jam 5.30. Cuaca cerah di sini. Kayaknya lalu lintas akan padat ya. Seperti biasanya kalau pulang kantor. Langit cukup indah dengan ada sedikit kemerahan. Matahari mulai turun. Ini kita melewati komersial area. Satu hal yang mungkin saya bisa bagi ya, kalau kita lihat tuh iklan-iklan atau reklame-reklame di situ kan besar-besar ya, sangat jelas gitu. Kenapa begitu? Karena nggak ada pajaknya. Itu bedanya Australia. Kita bisa saksikan tuh di depan tuh juga, wah besar-besar tuh. Snap Fitness, ada Tile dan sebagainya. Mereka dengan berani memasang reklame signboard itu karena nggak ada pajaknya. Tinggal izin saja ke konsel atau ya boleh dikatakan kayak pemerintah setempat lah. Tapi tidak membayar pajak. Yang penting gambarnya, plannya disetujui, terutama menyangkut faktor keselamatan dan keindahan, disesuaikan dengan tone planningnya. Kita sudah memasuki jalan besarnya, ini namanya Albany Highway. Di sebelah kanan itu salah satu shopping center terbesar di Perth. Dulunya dia yang paling besar, sekarang menjadi nomor 2, kalah dengan Karinyap Shopping Center di utara dari Perth. Lalu lintas cukup padat, tapi biasalah, masih lancar-lancar saja kalau dibandingkan dengan di Jakarta ya. Masih bisa menikmati. Sudah hijau, nggak perlu nunggu terlalu lama kita. Kecepatan masih bisa 60 sesuai dengan kecepatan maksimum. Saya pasang cruise control jadi supaya tidak speeding alias melebihi kecepatan. Mobil depan pada mau belok ke kanan ke shopping centernya, kita lurus. Hari ini cerah dibanding kemarin yang sangat mendung dan bahkan udaranya paling dingin dalam 50 tahun. Karena suhu tertingginya hanya kalau nggak salah 11,4 derajat ya. Sekarang sudah mulai cerah lagi, cukup hangat. Jadi kita bisa menikmati sore hari yang lumayan indah di Perth, Western Australia. Sebelah kiri ini dealer Mazda
Di daerah sini memang banyak dealer-dealer mobil ya, yang baru maupun bekas. Biasanya memang dealer-dealer mobil itu terkonsentrasi di beberapa tempat di sini. Jadi di satu tempat itu akan ada beberapa dealer mobil. Di depan kayaknya juga ada. Kita lihat apa nanti di sebelah kiri. Ya, kita bisa lihat Mitsubishi ya di depan ya, sebelah kiri. BYD. Nah, ini kalau mobil listrik. Ada Nissan juga di sebelah kiri. Jadi mereka berkumpul di satu area. Sebelah kiri ini tempat cuci mobil. Cuci mobil di sini itu ada 3 macam paling tidak ya. Yang ini adalah kita datang orang yang mencucikan mobil untuk kita. Yang jenis berikutnya adalah yang otomatis. Kita tinggal masukkan duit atau kita tap kartu kita, mesinnya secara otomatis akan membersihkan mobil kita. Yang ketiga adalah yang kita harus mencuci sendiri. Masukkan koin, ada tahapan-tahapannya. Jadi disemprot pertama, lalu diberi sabun, lalu disemprot lagi, dan terakhir adalah airnya itu yang sudah ditreatment sehingga tidak menyebabkan atau menyisakan bintik-bintik di cat ataupun di kaca yang susah dibersihkan. Ya, jadi itu cuci mobil di sini. Ada lagi lebih detail lagi ya, car detailing ya. Bersihkan dalamnya, luarnya. Kalau tadi yang kita barusan lewati ada paketnya macam-macam juga. Ada yang cuman luarnya saja, luar sama dalam. Ada yang termasuk car detailing juga. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Biasanya saya beberapa lama sekali saya pakai yang otomatis, bersihkan. Kemudian kalau memang dalamnya udah kotor sekali ya kita bawa ke tempat semacam yang barusan kita lewat tadi, hand car washing, eksterior dan interior, supaya dalamnya divakum, dilap jadi bersih dan mengkilat. Kita nikmati sore yang indah sambil melihat-lihat apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin teman-teman juga memperhatikan ya, jenis-jenis mobil di sini ini apa saja ya. Di depan kita ini Hyundai. Hyundai ini salah satu mobil atau merek mobil yang populer di sini setelah Toyota. Di sebelah kiri itu ada Toyota juga. Yang pasti di sini nggak ada Kijang ya. Dan banyak sekali mobil-mobil jenisnya. Merek-merek yang kita tidak familiar di Indonesia di sini ada. Baik itu dari Eropa, dari Cina ya. Tadi kita sudah lihat BYD. Nanti ada juga Great Wall Motor atau GWM yang salah satu tipenya adalah Haval ya. Macam-macam dia.
Hyundai di sini juga populer dan semakin bagus model-modelnya. Ini kita akan memasuki area yang 80 km per jam. Beginilah suasana kalau pulang kantor di Australia. Rame, tapi tidak sampai macet. Kadang-kadang nanti ada area yang cukup padat di depan, masuk ke Tonkin Highway. Kita lihat apakah hari ini cukup padat juga. Jam segini tampaknya orang-orang sudah mulai menyalakan lampu ya. Sudah mendekati jam 6, orang mulai menyalakan lampu. Tetap 80 km per jam. Kalau nggak sabar di sini ya bisa ngebut sih, tapi kalau ada polisi ya dendanya lumayan dan ada pengurangan poin juga ya. Kita punya SIM itu di sini punya 12 poin. Untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu, poin kita akan dikurangi. Jadi bukan hanya denda, tapi juga poinnya dikurangi. Makanya orang berhati-hati. Kalau enggak bisa nyetir untuk beberapa lama kalau poinnya habis. Ini jalan juga yang menuju ke airport. Nanti kita akan masuki jalan yang pernah kita lewati juga waktu itu, cuman agak malam, ke arah Swan Valley. Rumah saya itu di Swan Valley. Jadi kita akan lihat perbedaannya kalau agak sore begini bagaimana. Apakah juga padat, dan saya rasa pemandangannya akan lebih baik ya, karena nggak terlalu gelap. Sebelah kanan itu ada mobil Mazda yang cukup populer juga di sini. Banyak pilihan-pilihannya, dan Mazda terkenal dengan warna merahnya yang sangat bagus, tidak dimiliki oleh yang lain. Sebelah kanan ini mobil apa ini? Ford Platinum, besar sekali, Everest Platinum. Di sini mobil-mobilnya besar-besar. Jadi kalau lihat mobil Jazz yang di Indonesia meskipun kecil tapi nggak terlalu kelihatan kecil sekali, begitu di sini wah kelihatan kecil ya, karena mungkin jalannya besar ya. Ini kita mau memasuki Tonkin Highway. Kalau ke kanan kita ke airport. Ini bundaran yang cukup besar, yang kapan pernah saya ceritakan juga. Di depan kita ini bundaran cukup besar. Dulunya masih perempatan pakai traffic light, lalu beberapa tahun ini diperbaiki sehingga bebas macet ya, bebas hambatan di sini. Jadi kalau ke airport ke kanan, kita ambil ke kiri. Wah, di sebelah kiri mobil Mercy ngebut ya, karena boleh 100 km nih, karena kita sudah memasuki Tonkin Highway. 200 meter lagi kita membentuk satu jalur. Di sini sangat jelas rambu-rambunya. 100 km di sini
itu tanda kita lane-nya bergabung. Jadi kita harus beri tanda rating ke kanan. Untuk mobil di depan tuh nakal, tidak kasih sign. Ini saya udah kasih sign, lihat ke kanan 100 km di sini. Saya biasanya ambil jalur di tengah atau sebelah kanan karena cenderung sepi. Seratus km di sini. Banyak kendaraannya, tapi semuanya ngebut 100 km. Makanya itu kalau teman-teman datang ke Australia nyetir di sini hati-hati ya, karena kenceng sekali mobil-mobilnya ya. Dan harus yakin, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu bisa ditabrak dari belakang nanti ya. Harus yakin, makanya harus dipahami dulu aturan-aturannya bagaimana. Kali ini saya akan ajak untuk melewati jalur yang lain ya, supaya ada variasi. Kita lewat Great Eastern Highway, tidak lewat Tonkin, kita lewat kiri, nanti lewat winery. Jadi kita tidak melalui jalan besarnya, kita melalui jalan kecil. Supaya ada variasi. Karena kita sudah pernah lewat Tonkin Highway, saya akan ajak teman-teman untuk lewat jalur lain. Ini daerah industri ya di sini. Meskipun sebelah kiri juga ada perumahan, tapi ini banyak tempat-tempat usaha di sini. Dan depan ini kita melewati pompa bensin ya. Bedanya di Australia ini pompa bensin ini harganya berubah-ubah setiap hari. Dan Selasa itu harga paling murah. Dan setiap pompa bensin berbeda harganya dengan yang lain. Kita di sini kecepatannya 60 km per jam. Sebelah kiri ini perumahan, sebelah kanan tempat usaha. Sekali lagi coba perhatikan, papan namanya, billboard, signboardnya besar-besar karena tidak ada pajak. Ini mobil sebelah kiri ini mobil apa ini? BYD. Wow, keren ya. X-Trail, Nissan. Ada apa ini? Land Cruiser Discovery. Di depan kita persis Toyota. Dan banyak juga mobil-mobil seperti di sebelah kiri ini ya. Pickup semacam itu, karena di sini banyak pekerja-pekerja yang disebut tradie. Tukang-tukang itu butuh mobil seperti itu karena membawa peralatan, membawa barang-barang untuk bekerja.
mobilnya mewah-mewah, dan karena itu bisa dimasukkan sebagai modal usaha sehingga mengurangi pajaknya. Jadi mereka bisa punya mobil keren-keren. Kita nanti di depan ini akan belok kiri. Jadi saya ambil jalur kiri supaya nggak motong jalan nanti. Kita akan ke Swan Valley ini, sebelah kiri ya. Iya, kita sudah masuk di sini. Masuk perumahan yang sudah cukup lama di Guilford namanya. Banyak industri di kanan kita. Itu ada Volvo, tapi kayaknya yang khusus untuk peralatan ini apa, semacam traktor dan sebagainya. Jadi untuk industri ini juga, ini sebelah kanan juga, ini mereknya apa ya, kalau nggak salah Deere ya. Dulu ingat saya pernah ada di Surabaya, John Deere, untuk agriculture equipment. Ini juga di sebelah kanan ini Westtrac, ini juga peralatan-peralatan untuk industri. Mudah-mudahan nanti waktu melewati kebun anggur belum terlalu gelap sehingga bisa lumayan indah ya. Coba itu dilihat, di depan ada tulisan New Speed Limit Ahead. Nah, di sini tuh kalau ada perubahan kecepatan maksimumnya dikasih tahu. Itulah hebatnya ya, atau bedanya di Australia. Orang itu benar-benar di atau well informed apapun itu ya. Karena kalau nggak gitu nanti bisa disalahkan, loh dulu sekian kok sekarang sekian ya. Jadi diberi informasi yang jelas bahwa ini kecepatannya berubah nih, sekarang ada batas kecepatan maksimum yang baru. Saya nggak ingat dulu berapa di sini. Kalau nggak salah dulu makan 50 ya, sekarang udah 60. Ini pompa bensin lagi. Selalu ada harganya dan bisa beda-beda antar pompa bensin dan tiap hari juga berbeda. Kita akan belok kanan, tapi saya ambil jalur yang di tengah ini. Mobil nggak sabar, ada yang ngepel juga ternyata. Ya begitulah, itu kan jarang sekali ya. Padahal udah dikasih tanda belok ke kiri, ya kan? Tapi namanya manusia seperti itulah. Kita belajar sabar. Kenapa itu mobil itu kok berhenti di tengah ya? Karena mungkin tidak ada tanda hijau di sebelah kanannya, jadi dia menunggu di situ sampai depannya kosong baru dia belok ke kanan. Jadi begitu clear di depannya dia boleh, dan hanya boleh satu mobil yang maju melewati garis.
ngasih rating ke kanan tapi dianya ke kiri, ya kan? Dia padahal di jalur sebelah kanan. Mungkin dia terburu-buru ya. Ya sudahlah, biarkan. Ini Guildford nih kota lama begitulah. Kita lihat tuh pohonnya besar-besar. Daerah wisata di sini. Banyak kafe-kafe, banyak restoran yang bagus di sini. Kecepatan di situ tadi 50. Hijau daerahnya. Ada sungai di sebelah kiri. Jembatannya cukup lama dan pakai kayu ya. Waktu itu saya pernah lihat dari bawah. Ini kecepatannya sekarang 70 km per jam. Memasuki Swan Valley lagi dari arah yang lain. Kapan itu kita jalan-jalan dari arah yang berbeda. Sebelah kiri ada Information Bay untuk cari informasi tentang apa saja yang ada di sini. Sebelah kiri ini perkebunan anggur atau disebut vineyard. Biasanya mereka juga ada winery-nya. Winery itu tempat untuk memproduksi anggurnya. Jadi ada kebun anggur, vineyard, lalu ada winery untuk produksi anggurnya. Ini sebelah kiri juga, sebelah kanan juga. Kalau brewery itu untuk memproduksi bir. Jadi di sini banyak tempat-tempat brewery, winery yang menyatu dengan restoran. Sehingga orang bisa melihat kayak apa suasananya. Banyak sapi-sapi juga sebelah kiri. Masih 70 km per jam. Ke arah rumah saya bisa ke kiri sebetulnya, tapi saya akan ajak ke yang lain dulu. Dan pompa bensin lagi harganya beda. Saya tadi tidak memperhatikan berapa, tapi pasti beda dan tiap hari beda juga. Ingat, di bundaran semacam ini kita harus memperhatikan dan memberi prioritas dari yang sebelah kanan. Sebelah kanan saya kosong, saya jalan terus. Kita melewati perkebunan anggur lagi. Sebelah kiri ini adalah restoran ya, restoran pasta di Swan Valley, or pizza in the valley. Ini ada kamera untuk kecepatan. Saya akan coba masuk ke salah satu tempat di sini kalau masih buka. Ini ada restoran, ada kebun anggur. Kita belok kanan, namanya Sandalford Winery. Kita berhenti sebentar nanti ya. Coba kita lihat seperti apa. Kemarin ada yang protes, berhenti dong.
Ya, oke. Kita akan berhenti sebentar nanti ya. Dan kita akan akhiri perjalanan sore ini di sini. Tempatnya keren juga ya. Karena sudah mulai gelap, nanti nggak terlalu kelihatan juga. Sampai bertemu di lain sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akan tunjukkan nanti sambil turun dari mobil seperti apa sih dari dekat ya. Kita akan menyusuri sampai akhir di ujung jalan ini, di mana ada restorannya. Tergenang juga jalannya ya. Nah, inilah restorannya. Masih sepi, mungkin belum banyak yang datang ya, belum waktunya makan malam. Ini namanya Sandal Fort. Di sini bisa juga untuk tempat-tempat acara ya. Ada beberapa ruangan, saya pernah ada acara di sini. Wah, ini bagus juga ya. Kita keliling dulu sebelum berhenti. Oke, saya akan parkir di sini dan kita teruskan untuk melihat dari dekat Sandal Fort di Perth, Western Australia. Ya, ini suasananya ya di Sandal Fort. Kebetulan ternyata sudah mau tutup, diperingatkan tuh ada yang mau nutup gerbangnya. Ini loh tempat anggurnya semacam ini. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.